What's up brother, ketemu lagi dengan gua Chandra Breo, tetap di channel kebanggaan kalian. Video kali ini saya akan menceritakan film berjudul 13 The Haunted. Film ini digarap oleh Raffi Ahmad dan disutradarai oleh Rudi Sudjarwo, dan salah satu pemainnya juga ada Atta Sambergledeg. Asyik. Film ini menceritakan anak-anak jaksel penghabis harta orang tua yang terjebak di pulau berhantu. Ingin tahu cerita lengkapnya? Kita lanjut ke alur ceritanya. Cekidot. Di awal film, kita diperlihatkan dua orang vlogger horor yang bernama The Jekyll, yang cewek bernama Clara dan Joy. Terlihat mereka sedang membuat konten di salah satu tempat angker berlokasi di SMA Negeri 373. Mereka pun mulai berinteraksi dengan makhluk di sekolah itu dengan cara menggunakan media papan Oica. Diketahui dari papan itu, makhluk itu bernama Tasya. Kamu di mana? Di sisi lain, sekelompok anak orang kaya sedang merayakan pesta Halloween bernama Rama, yang sering disebut Mr. Perfect, ya karena good looking ya kan. Kemudian Quincy si Miss Soye, dan ini Asya. Farel si anak hip hop. Ini Hana, adiknya Rama. Dia sering disebut Miss Parno karena sangat penakut. Dan ini namanya Garin, dia dipanggil Kentut Boy. Garin, lu kentut lagi ya? Karena kalau dia lagi baper sama Hana, dia suka kebabayan. Lalu ini Vira, si Miss Julid. Dan ini Chelsea, pacarnya Rama. Dia sering disebut sebagai Miss Logika. Karena Chelsea ini satu-satunya wanita di dunia ini yang semuanya harus sesuai fakta dan logika. Tidak ada tuh kata menurut perasaan. Kelompok remaja ini hanya bisa ngabisin duit orang tua untuk poya-poya. Ketika pesta kolam renang, tiba-tiba Clara dan Joy datang. Lalu lampu dimatikan. Mereka berdua pun menayangkan vlog horor buatannya agar ditonton semua orang yang ada di kolam. Tujuan Clara ingin pamer pencapaiannya pada Rama dan teman-temannya. Karena kejadian semalam itu, Rama merasa kesal. Dia merasa direndahkan oleh Clara dan Joy. Ternyata Clara adalah mantannya Rama. Karena hal itu Rama tahu Clara hanya ingin menunjukkan kesuksesannya membangun channel YouTube bersama pacar barunya, yaitu Joy. Chelsea, pacarnya Rama, mencoba menenangkannya. Menurut logikanya, kalau Rama tidak mau kalah dari Clara dan Joy, Rama harus bisa lebih hebat dari mereka berdua. Lalu mereka pun pergi menaiki Lamborghini. Sampainya di rumah Rama, mereka pun berdiskusi bagaimana caranya menyaingi Clara dan Joy. Garin mempunyai ide untuk membuat channel YouTube juga. Kemudian Garin memperlihatkan channelnya Clara dan Joy. Terlihat video mereka yang sedang memburu hantu di pabrik tua mendapatkan 1,5 juta lebih hanya dalam 7 hari saja. Dan video hantu Tasya yang di SMA angker itu mendapatkan 1,7 juta viewer lebih hanya dalam 5 hari saja. Kapan aku seperti itu ya Allah? Setelah melihat video-video itu, mereka semua mengejek dan merasa yakin mereka bisa membuat video yang lebih bagus dari videonya The Jekyll. Keesokan harinya mereka mulai membuat vlog, namun malangnya mereka mendapatkan dislike yang banyak. Garin mengatakan Rama dan semuanya salah paham. Yang dia maksud bukan membuat video vlog asal-asalan, tetapi video vlog tempat-tempat horor seperti The Jekyll. Pada akhirnya mereka pun membuat vlog horor. Mereka menelusuri pabrik tua yang pernah didatangi Clara dan Joy.
Coba Garin zoom lagi. Setelah berusaha sampai-sampai melihat penampakan, ternyata mereka hanya mendapatkan 10.000 penonton saja. Padahal 10.000 itu banyak loh menurut saya. Saya pengen 1.000 aja susah ya. Emang. Lanjut, Rama marah. Kenapa penontonnya hanya sedikit? Garin mengatakan, karena gudang itu sudah didatangi lebih dulu oleh Clara dan Joy. Jadi jika ingin penontonnya banyak, mereka harus menelusuri tempat yang belum pernah didatangi siapapun. Kemudian, Quincy pun memiliki ide licik. Kemudian dia langsung membuntuti Clara dan Joy untuk menguping rencana mereka. Quincy mendengar rencana Clara dan Joy yang akan pergi ke Pulau Ayunan. Katanya, 3 bulan yang lalu, di pulau itu ada tragedi berdarah yang menelan satu keluarga di sana. Clara menolak pergi ke tempat itu karena itu akan sangat berbahaya. Soalnya belum ada satupun yang berani ke Pulau Ayunan, dan juga polisi yang seharusnya menjaga pulau itu malah hilang dan tidak ditemukan sampai saat ini. Quincy pun mendapatkan informasi itu lalu menyampaikan pada teman-temannya. Walaupun rencana itu ada yang setuju dan ada yang tidak, apalagi Hana sudah ngegebek duluan. Namun pada akhirnya mereka tetap berangkat ke pulau itu. Mereka pun sampai di Pulau Ayunan pada jam 13 tanggal 13. Yo guys, what's up? Jam 1 siang tanggal 13. Mereka pun mendatangi resort yang pernah terjadi tragedi berdarah 13 bulan yang lalu. Sesampainya di sana, mereka melihat resort itu masih bagus dan terawat. Padahal di Google, mereka melihat resort ini sudah sangat kotor dan terbengkalai. Tiba-tiba pengelola resort ini datang yang bernama Pak Pandi. Mereka pun bertanya apakah benar kejadian berdarah 13 bulan yang lalu terjadi di resort ini. Pak Pandi mengatakan berita itu hanya hoaks. Tidak pernah ada kejadian berdarah di resort ini. Dan berita hoaks itu diciptakan oleh penginapan lain di pulau ini yang merasa tersaingi oleh resort ini. Mereka pun mengeluh dan merasa sia-sia datang ke sini jika benar tidak ada hantu di resort ini. Pak Pandi mengatakan jika mereka tidak sia-sia karena mereka bisa liburan di resort ini. Pak Pandi jamin mereka semua akan aman dan dimanjakan. Setelah itu, Pak Pandi memanggil asistennya bernama Stella. Stella akan mengajak mereka semua mengelilingi tempat ini dan barang-barang mereka akan dibawa oleh Jaka. Jaka adalah salah satu pegawai di resort ini dan diketahui Jaka ini bisu dan tuli. Setelah itu, untuk mengisi perut, mereka memakan masakannya Chef Papang yang merupakan chef pribadi di resort ini. Siang harinya, ketika mereka sedang istirahat, mereka dikejutkan oleh teriakannya Hana. Ternyata Hana ketakutan karena melihat jelangkung yang ada di tasnya Farel. Farel mengatakan tadinya jelangkung ini dia buat untuk dijadikan properti vlog di pulau ini. Karena Hana ketakutan, terus-menerus meminta pulang. Akhirnya jelangkung itu pun dibuang. Ternyata Garin menggunakan jelangkung itu untuk menemani Garin yang sedang buang hajat. Tak hanya itu, jelangkung itu juga digunakan untuk cebok. Tidak ada harga dirinya sama sekali nih jelangkung. Setelah itu, mereka semua berenang. Quincy pun keluar kolam renang, lalu mengeringkan tubuhnya dengan handuk. Dan tiba-tiba handuknya hilang, yang berpindah tempat ke ayunan. Di malam hari, sebelum mereka tidur, mereka pun nongkrong di luar resort. Quincy menceritakan kejadian di kolam renang tadi. Dia kebingungan karena handuknya berpindah tempat sendiri. Tadi pas di kolam renang,
Di sisi lain, Chelsea yang sendirian mendengar suara-suara aneh. Dia melihat pintu kamar nomor 13 terbuka. Lalu Chelsea pun masuk ke dalam kamar itu. Dia melihat banyak mainan boneka, termasuk 3 boneka yang ada di atas ranjang. Seketika dia pun ketakutan karena melihat sosok misterius di dalam kamar itu. Stella meminta maaf. Dia juga mengatakan wanita itu bernama Darcy. Dia suka bersih-bersih di resort ini. Walaupun kelakuannya sangat aneh, namun Darcy ini sangat rajin. Sehingga Pak Pandi masih mempertahankan Darcy untuk bekerja di resort ini. Gak ada apa-apa kok, udah kalian istirahat lagi. Scene beralih pada Clara yang berada di toko buku. Dia menemukan buku 13 cara melihat setan. Clara langsung mempraktekkan salah satu cara itu dengan menutup lubang hidungnya dengan jari kelingking selama 30 detik. Kita kembali ke Pulau Ayunan. Terlihat Chelsea dan Hana sedang tidur di kamar. Tiba-tiba datang sosok misterius ke kamar mereka berdua. Chelsea pun dikejutkan oleh boneka yang ada di kamar 13. Tiba-tiba ada di sampingnya. Di pagi hari, Chelsea langsung komplain pada Pak Pandi. Dia bertanya, kenapa bisa boneka dari kamar 13 tiba-tiba ada di sampingnya. Pak Pandi mengatakan kamar nomor 13 itu selalu terkunci dan kamar itu adalah kamar anak pemilik resort ini. Jadi tidak mungkin ada orang yang memasuki kamar itu. Chelsea memberitahu bahwa kemarin pintu kamar itu terbuka sendiri dan dia melihat Darcy ada di dalam kamar itu juga. Pak Pandi mengatakan untuk tetap tenang. Kalau memang terbukti jika Darcy biang keladi dari semua ini, maka dia akan sesegera mungkin memecatnya. Setelah itu, mereka kembali memakan masakan Chef Papang. Vira merasa makanan kali ini bau amis. Enggak, masa sih enggak? Apaan sih teriak-teriak? Jangan kentut dong! Sumpah gue gak kentut ya. Masa ya grogi gara-gara lo? Kentut kok ada Hana. Di sisi lain, Clara mengungkapkan kekhawatirannya pada Joy karena Rama dan kelompoknya nekat pergi ke Pulau Ayunan. Clara dan Joy sudah berusaha menghubungi mereka semua, namun tidak ada sama sekali jawaban. Kembali ke Garin, dia mengetahui informasi jika di sini ada titik yang terdapat sinyal di pulau ini. Lokasinya ada 2 km dari resort ini. Lalu mereka berdua menuju ke sana, menaiki sepeda milik resort. Di sisi lain, Chelsea yang penasaran kembali ke kamar nomor 13. Tiba-tiba Darcy datang dan mengatakan jangan mendekati kamar ini lagi. Wah, seneng banget tuh cewek. Chelsea yang ditemani Quincy dan Hana menanyakan soal anak pemilik resort ini pada Jaka. Jaka pun memberikan selembar kertas yang berisi informasi jika anak pemilik resort ini telah menghilang. Anak itu bernama Ranti. Ranti telah menghilang selama 13 bulan dan sampai sekarang belum ditemukan. Setelah itu Jaka pun pergi. Di sisi lain, Vira yang sedang berenang dengan gaya batu didatangi oleh anak kecil misterius. Dengan sangat mengejutkan, anak itu tiba-tiba loncat ke dalam kolam dan tidak muncul lagi. Vira yang panik berusaha menyelamatkan anak itu. Namun anehnya tidak ada siapapun di dalam kolam hingga ketika Garin dan Perel telah berhasil sampai di lokasi yang ada sinyal. Mereka pun segera mengupload video-video yang telah mereka buat di resort ini. Lalu mereka membuka DM dari Clara dan Joy yang berisi mereka harus segera keluar dari pulau itu karena sangat berbahaya. Namun Garin tertawa karena buktinya mereka baik-baik saja dan tragedi berdarah itu hanya hoaks. Di
Di sisi lain, Chelsea, Quincy, dan Hana kebingungan karena Pira tiba-tiba saja menghilang, sedangkan HP-nya masih ada di pinggir kolam. Mereka semua pun langsung melapor pada Pak Pandi jika Pira telah menghilang. Pak Pandi menenangkan mereka semua, dan jika Pira tak kunjung pulang, maka dia akan segera menghubungi polisi. Mereka semua segera keluar dari resort untuk mencari Pira, namun sayangnya hasilnya nihil. Lalu mereka pun pulang kembali ke resort. Di malam harinya, mereka semua saling menyalahkan satu sama lain, dan tiba-tiba lampu mati. Para lelaki pun akan mengecek aliran listrik dan menyuruh para perempuan untuk diam di kamar. Sebelum mengecek listrik, mereka melihat kabel telepon telah diputus. Quincy yang di kamar, dia melihat Pira berada di luar rumah. Setelah dihampiri oleh Quincy, ternyata itu Stella. Stella mengatakan jika Pira berada di rumahnya. Pira mengatakan ingin bertemu dengan Quincy. Mereka pun pergi ke rumah Stella. Anehnya, Quincy tidak melihat satupun rumah di sana, dan mereka malah berhenti di pulau yang terlihat angker. Quincy juga melihat Darcy ada di samping pohon itu, dan tiba-tiba Stella dan Darcy menghilang. Quincy pun pulang ke resort sambil ketakutan. Setelah sampai, Quincy menceritakan kejadian tadi. Hana pun sangat ketakutan dan terus meminta pulang. Tapi mereka tidak mau pulang jika belum menemukan Pira. Keesokan harinya, tiba-tiba Pira datang. Ini semua mati listrik tuh loh. Pira meminta maaf karena kemarin dia ngeprank mereka semua. Pira mengaku listrik dia yang matikan, termasuk memutus kabel telepon. Mendengar itu mereka kesal, namun senang karena Pira telah kembali. Setelah itu mereka lanjut sarapan. Ketika sedang cuci tangan, Garin sangat terkejut karena Sepapang dan Pira tidak terlihat di cermin. Dia segera memberitahu Rama bahwa Sepapang dan Pira bukan manusia. Dia juga menunjukkan DM dari Clara dan Joy tentang 13 cara melihat setan. Rama pun mempraktekkan salah satu caranya dan melihat sosok asli Sepapang itu sangat mengerikan. Kemudian mereka pun berkumpul kembali. Rama mengingat jika mereka sampai di pulau ini pada tanggal 13 dan jam 13. Dan agar bisa selamat dari tempat ini, mereka harus mengikuti 13 cara melihat setan. Mereka pun segera mengikuti cara-cara itu. Cara ketiga, pejamkan mata dan cabut 5 helai rambut dari ubun-ubun. Setelah itu, Chelsea melihat wujud asli dari Darcy yang sangat menakutkan. Cara keempat, menunduk sambil mengedipkan mata sebanyak 3 kali. Dan Hana melihat wujud asli Stella yang tidak memiliki kepala. Cara kelima, berjalan mundur 7 langkah sambil sebelah jari telunjuk menunjuk ke arah bawah. Setelah itu, Chelsea melihat wujud asli Pak Pandi yang memiliki tanduk. Cara keenam, ikat kedua jempol tangan hingga menyentuh satu sama lain, lalu angkat sejajar dengan halus. Dan Rama melihat jika sebenarnya resort ini sangat kotor dan berantakan. Lalu yang ketujuh, cukur habis halus dan gunakan celana dalam terbalik, namun dipakai di kepala. Lalu Garin pun sangat terkejut melihat resort yang sangat kotor dan ada sosok di kolam renang. Karena ketakutan, mereka pun langsung lari yang tak sengaja menabrak Pira. Cara ke-8 dan ke-9 dilakukan dengan bersamaan, yaitu tepuk tangan sambil bersiul, dan mereka pun melihat wujud aslinya Pira. Di sisi lain, Chelsea, Quincy, dan Hana memasuki kamar nomor 13. Mereka pun melihat Ranti ada di kamar itu. Cara ke-10, memasukkan batu ke dalam gelas, lalu kocok semakin cepat dan semakin kuat. Setelah itu mereka melihat wujud aslinya Ranti. Lalu Hana dicekik, kemudian diseret dan terkunci di kamar itu. Mereka semua berusaha menyelamatkan Hana
dan tiba-tiba Darcy menghalangi mereka. Cara ke-11, tutup kedua mata dengan tangan terbalik. Terus gigit bibir, lalu Quincy pun melihat wujud aslinya di Darcy. Di dalam kamar, Hana terus-menerus diganggu oleh Ranti. Dia dijambak hingga terjatuh dan diseret. Setelah berhasil mendobrak pintu kamar itu, mereka semua tidak menemukan Hana. Mereka melihat ada darah keluar dari box. Ketika box dibuka, mereka menemukan Hana dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tiba-tiba Ranti keluar dari tubuhnya Hana, kemudian memberi penglihatan pada Chelsea. Ternyata selama ini, secara tidak sadar, mereka datang dan menginap di resort berhantu ini. Dan hantu-hantu di resort ini adalah korban pembantaian 13 bulan yang lalu. Kemudian mereka semua berlari keluar dari resort ini. Quincy ingat ini jalan menuju rumah Stella, tetapi tidak ada rumah sama sekali. Yang ada hanya kuburan massal. Rama berusaha kembali ke resort untuk membawa kembali mayatnya Hana. Tapi semua temannya mencegah karena itu sangat berbahaya. Tak berselang lama, datanglah Clara dan Joy. Clara dan Joy akan membantu mereka semua untuk keluar dari pulau ini. Karena hal itu, dia melakukan cara ke-12. Ambil tanah kuburan, lalu usapkan pada mata. Ternyata memang mereka Clara dan Joy yang asli. Mereka pun segera keluar dari pulau ini. Akhirnya mereka bisa kembali ke kapal. Mereka semua merenung dengan apa yang telah terjadi. Mereka sangat sedih. Hanya karena ego, mereka harus kehilangan 2 orang terdekat mereka. Dan yang terakhir, cara ke-13, meringkuk seperti janin, lalu selipkan kedua tangan di bawah ketiak. Ternyata yang mereka bawa bukan Chelsea, melainkan Ranti, si anak setan. Film pun tamat. Gimana mengerti? Mungkin di awal kita didorong untuk percaya bahwa resort ini baik-baik saja dan kabar pembantaian itu adalah hoax. Kemudian kita menyangka hanya anak kecil bernama Rantila yang setan satu-satunya. Ternyata semua dong ini. Mudah-mudahan kalian terhibur. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Peace and subscribe. His name is John C.